Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menolong kita di dalam situasi-situasi yang saat ini sedang terjadi, tetapi iman kita tidak menjadi lemah. Maka mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh menyikapi segala situasi ini dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil di kitab Mazmur 107. Ayat pertama dan beberapa ayat yang lain nanti kita baca poinnya saja. Saya baca kepada kita ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, selalu bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit corona telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa sudah ada, dan juga berbagai macam hal yang sedang terjadi. Bahkan itu juga menimbulkan ketakutan-ketakutan tersendiri. Tidaklah heran bahwa seruan daripada pemerintah agar kita mengisolasikan diri kita selama 14 hari, khususnya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Akhirnya juga gereja-gereja harus bisa menyikapi situasi seperti ini sebagai sebuah lembaga yang harus taat kepada pemerintah. Maka gereja juga harus bisa menyikapi suasana ini dengan sebaik-baiknya sebagai bagian kita untuk mendukung program daripada pemerintah sehingga penyebaran virus corona ini cepat teratasi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, semua itu adalah di dalam kendali daripada Tuhan. Semua itu atas perizinan daripada Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengajak kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwa kasih setianya selama-lamanya. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang kontras ketika kita melihat situasi yang terjadi. Banyak orang berkata, kenapa ini terjadi? Di manakah kasih setia Tuhan? Di manakah letak kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini? Bukankah ini justru menimbulkan yang namanya ketakutan, menimbulkan banyak korban dan lain sebagainya? Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menyikapi suasana seperti ini, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya kita yang beriman di dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di tengah-tengah dunia ini.
Maka bagaimanakah kita bisa memperhatikan dan juga menerapkan tentang firman Tuhan ini, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, di mana Ia itu adalah baik, bahwa di mana Ia itu adalah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Maka kalau kita memperhatikan Mazmur 107, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya ada alasan tersendiri yang dikemukakan oleh pemazmur. Kenapa ia coba mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Mengapa dia mengajak kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya adalah selama-lamanya? Kalau kita memperhatikan beberapa ayat, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana di situ diberikan kita contoh-contoh orang-orang yang sedang menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup mereka. Misalkan di dalam ayat 4, saya baca kepada kita ayat 4 dan ayat kelima. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Di mana sini ada satu kelompok, yaitu yang sedang melakukan perjalanan. Namun di dalam perjalanan mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi? Mereka tersesat. Mereka tidak menemukan jalan keluar. Lalu kondisi mereka akhirnya apa? Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan ini adalah mereka lapar dan haus. Jiwa mereka menjadi lemah dan lesu. Mereka sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Maka di tengah-tengah situasi seperti itu, sekelompok orang ini, ketika mereka tersesat oleh karena mereka tidak menemukan jalan keluar, maka tindakan yang apa yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi ini, ayat 6 berkata kepada kita, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan di saat-saat mereka letih lesu, di saat jiwa mereka lemah. Maka sikap mereka yang harus mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Kemudian ada contoh lagi yang kita lihat di dalam ayat ke-10. Di mana juga dikatakan di sini ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Disebabkan karena apa? Ayat sebelah, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apakah virus corona ini adalah oleh karena dosa atau yang lainnya. Tapi kita juga tahu bahwa hal-hal itu bisa terjadi oleh karena dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Oleh karena ketidaktaatan manusia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena keegoisan manusia. Oleh karena keangkuhan manusia. Oleh karena keserakahan manusia. Sehingga hal ini bisa terjadi. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang yang seperti ini tadi dikatakan bahwa mereka terkurung di dalam sengsara dan besi. Mereka terpenjara. Mereka seolah-olah tidak bisa menikmati sesuatu hal yang membuat mereka bisa bebas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini penulis Mazmur berkata ada tujuan di balik setiap. Ayat 12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Sikap mereka selanjutnya adalah apa? Berserulah mereka kepada Tuhan
Orang-orang ini juga, walaupun mereka telah memberontak kepada Tuhan dan mereka tersiksa oleh karena pemberontakan mereka, namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang kepadanya. Jiwa mereka di dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan itu, maka mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan, memohon keselamatan daripada Tuhan. Seperti orang-orang yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa mereka sedang mengembara, mereka juga berseru kepada Tuhan. Orang kedua ini juga Bapak Ibu dan Saudara, atau kelompok yang kedua ini, ketika mereka melakukan hal yang jahat, tetapi mereka juga berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak memperhatikan seruan daripada hati mereka? Di dalam ayat firman Tuhan membuktikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan begitu peduli. Di saat mereka letih lesu, di saat mereka telah memberontak kepada Tuhan, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tuhan melepaskan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan yang sedang mereka hadapi. Orang yang selain itu Bapak Ibu dan Saudara juga orang yang ketiga di dalam bagian firman Tuhan ini. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang sakit oleh karena mereka telah berbuat dosa di ayat 17. Dan juga ini menimbulkan kesusahan di dalam hidup mereka, menimbulkan penderitaan di dalam hidup mereka. Tetapi di saat seperti itu juga, sikap tindakan yang mereka lakukan, mereka menyadari bahwa mereka adalah berdosa, mereka tersiksa oleh karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Maka mereka tidak kemudian menjauh daripada Tuhan. Justru Bapak Ibu dan Saudara, mereka datang kepada Tuhan. Ayat 19 dikatakan mereka berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Sama dengan kelompok orang pertama, kelompok orang kedua, kelompok orang ketiga ini. Di saat-saat mereka sedang menghadapi situasi yang genting dalam hidup mereka, sikap mereka yang mereka lakukan adalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun mereka melakukan ini, menderita ini oleh karena perbuatan mereka, oleh karena keberadaan mereka, karena dosa mereka, tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih. Ia mau menerima mereka, ia mau mendengarkan apa yang mereka serukan. Dan kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita membaca, bahwa saat itu juga ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu dan Saudara, kelompok orang yang keempat, di mana di dalam kelompok orang keempat ini adalah orang-orang yang sedang mengarungi laut dengan kapal-kapal mereka. Adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka senantiasa percaya dan senantiasa tunduk pada Tuhan. Tapi di dalam ayat ini juga mereka diizinkan mengalami yang namanya pencobaan dan penderitaan. Mungkin itu adalah diri kita Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang percaya, di mana kita tidak lepas daripada virus corona ini, membuat kita tertekan di dalam situasi ini. Tentu kalau di dalam kelompok orang pertama, kedua, dan ketiga tadi membedakan dengan kelompok orang keempat ini. Orang pertama, kedua, dan ketiga adalah oleh karena perbuatan mereka, mereka harus menderita. Tapi orang keempat ini Bapak Ibu dan Saudara adalah sebagai ujian di dalam hidup mereka.
Di saat-saat mereka sedang menghadapi ini, Tuhan mengizinkan itu boleh terjadi. Untuk apa? Supaya mereka juga bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka tidak terlepas dari situasi itu. Lalu apa sikap mereka? Apakah mereka mempersalahkan Tuhan? Menyalahkan Tuhan? Padahal mereka sudah begitu taat. Sudah begitu melakukan apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Tapi mereka diizinkan untuk mengalami pencobaan itu. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sikap mereka juga sama seperti orang yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Mereka juga datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Di saat-saat sedang menghadapi situasi yang begitu menakutkan bagi mereka. Sikap mereka adalah datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Maka kita bisa memperhatikan selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menopang mereka. Tuhan membebaskan mereka dari segala apa yang sedang mereka hadapi. Itulah sebabnya di dalam kitab Pemazmur ini, ketika mereka telah menikmati pemeliharaan Tuhan, pembebasan daripada Tuhan, maka pemazmur mengajak kepada mereka, kepada kita, untuk melihat bahwa Tuhan terus bekerja, bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, menolong setiap orang-orang yang datang kepadanya, dan tidak membiarkan mereka di dalam penderitaan yang sedang mereka hadapi. Itulah alasan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyingkapi situasi saat ini yang sedang terjadi sebagai orang percaya, seperti kelompok orang yang keempat tadi, kita sudah begitu percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak lepas daripada situasi seperti ini. Maka sikap apa yang harus kita lakukan? Sama, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan untuk membebaskan kita dari situasi yang sedang terjadi. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam keadaan seperti ini, mari kita sebagai orang percaya selalu datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan apa yang sedang terjadi ini. Karena kita tahu bahwa semua itu ada di dalam perizinan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, membebaskan bangsa dan negara kita dari situasi ini, menolong setiap pemimpin untuk bisa menemukan cara terbaik sehingga situasi ini bisa teratasi. Tapi kita juga sebagai orang percaya, mari kita berkontribusi untuk bangsa dan negara kita dalam situasi-situasi ini. Dengan cara apa? Ya, menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga tidak lupa, mari senantiasa memohon pertolongan daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh menolong kami saat ini. Menyingkapi situasi ini, biarlah kami senantiasa datang kepadamu, memohon perlindungan, pertolongan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan begitu baik bagi kami, akan melepaskan bangsa kami dari situasi yang sedang terjadi saat ini. Amin.